وبركاته. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dan segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah serta para tokoh, para imam dan Bapak Ibu donatur dan pemirsa live streaming yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bahagia, selalu senang. Karena bahagia dan senang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Jadi kita itu bahagia karena Allah memberikan fadilahnya, rahmatnya. Dan buktinya orang-orang bahagia itu ada di masjid. Kalau orang yang suntuk dan orang yang penuh masalah, itu susah kali datang ke masjid. Maka Bapak Ibu, ya kita harusnya senang dan bahagia. Karena kita bisa datang ke tempat yang paling nyaman dan aman. Ya, tempat yang paling aman dan nyaman itu masjid. Nyaman, ya alhamdulillah, Masjid Al-Munawwarah ini luar biasa. Di setiap pengajian ada minuman, makanan, kan nyaman ya. Kemudian juga AC-nya luar biasa. Kemudian juga karpetnya luar biasa. Nah, aman dari apa? Dari potensi berbuat dosa. Karena orang yang di dalam masjid ini orang-orang yang tidak terpikir berbuat dosa kecuali keluar dari masjid. Baru. Tapi selagi dia di dalam masjid, maka dia adalah orang-orang yang bersih. Kita ini adalah orang yang bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu dimulakan Allah, jadikanlah masjid ini memang tempat di mana kita bisa merasa nyaman dan aman. Karena tidak setiap yang nyaman itu belum aman. Tidak setiap yang nyaman itu aman, Bapak Ibu. Tidur itu adalah nyaman, tapi belum tentu aman. Ya. Kalau orang dia tidur terus tidak sholat, maka dia tidak aman. Begitu juga dengan punya harta, punya duit, punya gaji bulanan itu adalah nyaman. Tapi belum tentu aman. Kalau tidak, yang wajib seperti zakat dikeluarkan, atau bersedekah, atau pelit, kan begitu. Nah begitu juga seseorang yang merasa dia dekat dengan perempuan yang bukan mahramnya, barakallahu fiik, jazakallah, itu adalah nyaman, tapi belum tentu aman. Ya. Begitu juga dengan seorang perempuan yang dekat dengan bukan mahramnya, itu adalah nyaman. Saya nyaman berada di depan bapak itu. Gitu. Betul, tapi dia tidak aman, karena dia bukan bersama dengan mahramnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kondisi kita itu kenapa bahagia? Karena kita ada potensi nyaman dan aman. Maka berbahagialah kita yang sering-sering datang ke masjid ini, karena adalah orang-orang yang bahagia. Orang yang nyaman dan aman. Ya.
tantangan kita untuk melaksanakan ketaatan dan keistiqomahan dalam ketaatan itu sulit Bapak Ibu, karena kita diperintahkan untuk menikmati sesuatu yang kita tidak minati, seperti sholat tahajud ya. Itu kenapa susah bangun? Karena kita tidak minat dengan sholat tahajud itu. Kita tidak minat dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah ya. Hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki syahwat. Makanya pesan kami kepada kita semua dan terutama kepada diri kami sendiri adalah ketika kita ya untuk melakukan satu ketaatan itu memang sulit dan susah. Maka Bapak Ibu nggak usah segan-segan untuk melakukannya itu dengan niat bukan untuk ketaatan. Contoh tahajud itu susah. Diperintahkan kita untuk sholat tahajud karena sholat tahajud itu bagian dari sholat yang terutama setelah sholat fardu. Walaupun 2 rakaat ya, ditutup dengan witir kan begitu. Walaupun bangunnya jam 4 pagi menjelang masuk waktu subuh, bangun dia jam 4. Kemudian dia sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian dia sholat witir mungkin 3 atau 1. Itu da'bus salihin. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Namun Bapak Ibu dimuliakan Allah, untuk melakukan sholat tahajud itu kita sudah bangun. Tapi belum tentu orang itu bisa melaksanakannya. Karena tidak diminati. Nah, melakukan sesuatu yang tidak kita minati itu susah. Itulah tantangan kita Bapak Ibu. Makanya kalau ibu-ibu yang bangun bukan untuk sholat tahajud, nggak apa-apa. Tapi sholat tahajud, alhamdulillah itu ketaatan yang luar biasa. Begitu ya. Saya susah kali bangun Pak Ustadz untuk tahajud. Tapi saya bangun niatnya untuk masak-masak dulu gitu. Niatnya dulu untuk besok sebentar lagi suami mau pergi kerja. Saya mungkin masak dulu daripada telat dimarahi suami. Nggak apa-apa. Ya kan? Sambil masak sholat tahajud. Ya begitu lagi kita. Karena apa? Karena kita tidak minat gitu. Gimana mau meminati? Sedangkan kita ya diperintahkan untuk juga sholat tahajud. Ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitulah Bapak Ibu. Makanya kita itu memiliki 2 hal yang mengganggu ya, yang mengganggu keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 itu adalah kelalaian dan syahwat ya. Kelalaian dan syahwat ini itulah yang menyebabkan kita semua ya bergeser. Nah, akhirnya di luar ya dari yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih melanjutkan ya bab tentang orang yang berdosa terus melakukan dosa, terus apa solusinya gitu. Nah, gitu. Maka para ulama kita ya diantaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab ini Muqasabatul Qulub menjelaskan satu bab yaitu Dawa'ut Taubah ya, wa tariqul ilaj li hilli 'uqdatil israr ya. Obat. Kita sudah bertobat ya. Obat ya, obat taubat gitu ya. Dan cara mengatasi begitu susahnya gitu. Sulitnya untuk meninggalkan pelakuan atau perbuatan dosa yang terus-menerus ya. Kita sepakat Bapak Ibu ya, potensi dosa itu pasti kita lakukan. Sebagaimana potensi ketaatan, kesalehan itu kita lakukan. Kita ini kan tidak terlepas ya. Satu sisi kita melakukan ketaatan, satu sisi kita meminati kesalahan. Ya. Minat kesalahan, minat dosa itu sebenarnya lebih banyak daripada minat ketaatan. Nah itu kenapa? Ya karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita diberikan suatu yang tidak diberikan kepada malaikat, itu syahwat. Di syahwat ini tidak salah. Yang salahnya adalah menuruti syahwat. Nah, gitu. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 yang sering Bapak Ibu baca itu, ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wahai Muhammad, jangan kamu ikuti orang yang kami lalaikan hatinya.
dan mengikuti syahwatnya. Karena mereka ini urusannya sudah berlebihan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syahwat boleh nggak? Boleh. Tapi menuruti syahwat, ini kita kan syahwat kita kan ke yang tidak baik saja yang banyak. Itu yang kita harus kelola, bagaimana syahwat itu tidak mendorong, mempush kita untuk melakukan satu kesalahan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita diberikan kesempatan untuk bisa menyadari kesalahan itu yang disebabkan oleh kelalaian dan syahwat. Lalai dan syahwat, dua potensi inilah yang mengganggu pergerakan ya, kesuksesan kesalehan kita. Oleh karena itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan solusi kepada kita. Pelan-pelan Bapak Ibu kita bergerak menjadi hamba yang paripurna ya. Yang tadi dibaca oleh Pak Imam kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sepakat kita sudah hamba, betul. Tapi hambanya perlu lagi ya refresh ya, penyegaran, yaitu apa? Bagaimana ya semua keadaan kehidupan kita, karena keadaan dosa ini kan Bapak Ibu tidak lepas dari ya syahwat tadi. Makanya para ulama kita menyarankan, memberikan satu ya saran kepada kita untuk menghindari dosa itu dua saja. Satu, hindari. Kalau tidak bisa membenci, hindari, kayak gitu kan. Untuk membenci dosa itu susah, tapi menghindari harus gitu. Apalagi kalau kita sudah membenci, itu hebat sekali itu, betul kan? Saya benci sekali dengan itu. Itu kan artinya apa? Gairahnya untuk meninggalkan sudah paten kali itu. Karena bahasanya apa? Benci gitu. Nah, kalau untuk membenci susah, maka harus dihindari. Yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Dua saja. Hindari, sabar kan begitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana solusinya kita ya untuk tidak terjebak kepada dosa terus menerus. Kita bacakan takbirnya terlebih dahulu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala allazi nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. I'lam anna shifa'at taubah la yahsulu illa biddawa. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya obat penyembuh ya, syifa itu penyembuh, taubat itu tidak berhasil kecuali dengan obatnya. Kesembuhan taubat itu, kesempurnaan taubat itu, ya, berhasilnya taubat itu adalah dengan adanya obat. Kita sepakat obat itu penting. Itu adalah ikhtiar Bapak Ibu ya. Wa kullu da'in hasala min sababin ya. Setiap penyakit itu ada sebab. Ya, setiap penyakit ada sebab. Sebab kita sering tidak pakai baju di saat cuaca dingin, akhirnya akibatnya apa? Ya, sakit kan begitu. Itu normal Bapak Ibu ya. Itu adalah suatu fitrah. Padawa'uhu ibtaluhu. Maka untuk menyembuhkannya atau sebagai obatnya adalah itu membatalkannya. Jadi dilawan itu ibaratnya ya, dilawan ya. Sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan, terus kita lakukan, itu dilawan, jangan dilakukan kan begitu. Dan itu tidak akan bisa dibatalkan kecuali dengan tahu lawannya. Nah, wala sababa lil isral illa al-ghaflah wasyahwa. Jadi kata Imam Ghazali, tidak ada penyebab ya melakukan dosa itu terus menerus kecuali karena dua saja, al-ghaflah was-sabar. Penyebabnya apa? Al-ghaflah was-syahwat. Penyebabnya adalah lalai dan syahwat. Nah, maka untuk melawan lalai dan syahwat itu apa? Kata beliau, wala yudadul ghaflata illa bil ilmi. Jadi tidak bisa yang mampu melawan kelalaian itu kecuali ilmu. Makanya Bapak Ibu kalau kita berilmu akhirnya tahu kan begitu kan. Nah tahu itu yang penting. Kita mengetahui itu satu yang salah, kita mengetahui itu satu yang baik. Itu yang mampu melawan kelalaian. Ya, sadar jadi gitu. Nah, itu namanya ilmu. Makanya kemarin kita bacakan ayat Ali Imran 135 itu
ketika orang itu dia melakukan satu fahisyah atau menzolimi dirinya, zakaru, kan begitu kan? Zakarullah itu artinya sadar, berilmu, tahu. Itulah yang menyebabkan dia tidak lalai. Jadi ilmu, makanya mohon maaf Bapak Ibu, kita datang ke masjid ini untuk mengikuti majelis taklim, majelis ilmu bersama dengan guru-guru kita, tuan guru kita. Itu kan tantangannya apa? Tantangannya pasti banyak Bapak Ibu. Saya mencari ilmu ini kan gampang saja, bisa di YouTube, bisa di sini, bisa di itu, kan begitu, bisa saja sambil-sambil. Tapi Bapak Ibu harusnya itu dilawan, ambil bonus-bonus yang lain lah. Saya datang ke masjid untuk silaturahmi, saya datang ke masjid untuk ketemu dengan si fulan bin fulan, saya begitu. Karena kalau ansih hanya saja untuk menengok ustadz, gitu kan, atau menengok kajian di masjid, karena kita pasti akan bosan. Ya, makanya orang yang beriman itu dengan ilmunya memperbanyak niat dan maksud gitu. Tapi niat dan maksud itu dalam konteks positif. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau diajak dia datang ke majelis ilmu, ke masjid, pasti jawabannya itu, kan bisa Pak di rumah, gitu. Nah, maka kalau ansih itu pasti dia tidak akan datang ke masjid. Tapi saya datang ke masjid, di situ ya ada yang bisa kita lihat, ada yang bisa kita kuatkan semangat. Itu adalah orang yang berilmu. Makanya ilmu itu menjadi luas baginya, sehingga bergeraknya pun menjadi leluasa Bapak Ibu. Jadi orang tidak lalai gitu. Kemudian tidak akan mampu syahwat itu dilawan kecuali kesabaran. Maka Bapak Ibu jangan remeh nikmat sabar. Sabar itu nikmat immaterial. Sabar itu ada nikmat yang bukan material, immaterial Bapak Ibu. La haula wala quwata illa billah. La haula itu adalah tidak ada yang daya. Daya itu immaterial. Itu adalah sabar. Kalau kita tidak diberikan kesabaran oleh Allah, oyong hidup kita Bapak Ibu. Kita akan oyong, betul? Melihat sesuatu yang kita tidak bisa gapai. Kalau kita nggak sabar, oyong kita, pingsan, dan bahkan mungkin ya ngamuk-ngamuk. Apalagi berbicara tentang ya perbandingan. Makanya ya alhamdulillah Bapak Ibu, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, kalau Allah tidak kasih kesabaran, jatuh Bapak Ibu. Betul? Dia sudah hebat dari segi jabatan, sudah hebat dari segi kekayaan, sudah hebat dari segi properti dan segala macam. Hebat Bapak Ibu. Tergelincir, terpleset kakinya. Akhirnya kakinya disebut oleh dokter harus diamputasi. Padahal hanya gara-gara tergelincir Bapak Ibu. Tapi kekuatannya sebelum tergelincir itu apa? Sebelum terpleset itu apa? Hebat sekali. Harusnya apa? Harus bersabar lagi kan begitu kan? Itu sabar itu jangan bilang bahwa suatu hal yang biasa, itu yang luar biasa. Makanya orang yang bisa sabar dengan syahwatnya dan mengelola syahwatnya, itulah obatnya. Itulah kesembuhannya. Dan wa ammal anwa an-nafi'a fi hilli uqdatil isral wa hamlin nas ala tarkiz dzunub fahiya arba'atu anwa. Ini solusinya. Adapun hal-hal yang bisa bermanfaat atau macam-macam yang bermanfaat untuk mengatasi kita tidak terjebak dalam kesulitan terus menerus melakukan dosa, ada 4 kata. Silakan diingat Bapak Ibu ya. Yang pertama, al-awwal an yazkura ma fil Qur'an minal ayatil mukhawwifah lil muznibin wal asin. Rajin-rajinlah Bapak Ibu membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Quran itu mendapati ayat-ayat yang terkait dengan ancaman-ancaman atau mungkin peringatan-peringatan yang Allah berlakukan kepada orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu sering membaca surah Ar-Rahman, maka di situ Bapak Ibu dapat ya yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam, kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban hazihi jahannamul lati yukazzibuha bihal mujrimun yatufu bainaha wa baina hamimin an, gitu kan. Itu kan ayat-ayat terkait berbicara tentang pelaku-pelaku dosa. Orang-orang mujrim itu, orang-orang pendosa itu, muznibun,
asun, itu diketahui ciri-cirinya, itu, tanda-tandanya. Kalau di dunia kita mungkin agak susah melihat orang-orang yang tanda-tanda orang pendosa itu ya Pak Ibu ya, karena zahirnya kita nggak tahu. Ya di depan kamera dia low profile gitu kan. Biasa orang-orang low profile itu kan di depan kamera bisa Bapak. Tapi di belakang, dia bukan low profile, hard profile, keras, kasar segala macam. Itu bisa saja. Kita tidak tahu memang itu, tapi Allah mengatakan yang kelak nanti di hari kiamat orang-orang yang dia pendosa itu, mujrim itu, simahum, cirinya adalah yu'khazu bin nawasi wal aqdam. Mereka itu ditarik, digiring ya, dengan apa? Ubun-ubunnya itu ditarik, subhanallah. Akdam, itu kemudian kaki sampai ke kaki-kakinya ditarik. Jadi tidak ada perlakuan baik, itulah. Nah, belum lagi ada ayat yang mengatakan ujuhun yauma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah gitu kan. Wajahnya penuh berdebu gitu. Kalau di dunia ini wajahnya penuh berdebu, kita anggap dia serius dalam mencari rezeki gitu kan. Tapi kalau di akhirat kelak wajahnya berdebu apa? Oh, ini orang tak beres gitu. Gitu di akhirat. Hari ini Bapak Ibu kalau kita melihat orang wajah hitam, apa yang terbayang oleh kita? Wah, itu bisa saja dia berpanas untuk mencari rezeki. Tapi kalau di hari kiamat nanti, yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Cirinya orang yang baik itu wajahnya putih bersih. Nah, kalau orang yang tidak baik, mujrim apa cirinya? Wajahnya hitam. Tapi hari ini nggak boleh kita mengatakan kamu diazab ini. Kenapa? Kau wajahmu hitam. Nggak boleh Bapak Ibu. Tanda orang di dunia ini dia wajahnya hitam itu bukan diazab. Tapi dia melakukan dosa, itulah siksaan. Nah, itu harus dipahami begitu. Jadi Bapak Ibu dimulakan Allah, bacalah ayat-ayat ya, peringatan-peringatan kepada orang-orang pelaku zalim. Ya, itu akhirnya menyadarkan kita untuk tidak melakukan dosa gitu. Itu israr fi dosa itu karena kita nggak paham bahwa Allah mengingatkan pelaku-pelaku al-mujrim, pendosa ya. Nah, makanya di ayat berikutnya di surah Ar-Rahman itu Allah mengatakan hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Jadi orang-orang yang berdosa itu kan mendustai neraka gitu. Akhirnya apa? Yatubu bainaha wa baina hamimin ain. Jadi mereka akan mengelilingi neraka itu yang panasnya luar biasa. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, inilah yang membuat kita menjadi takut ya, takut untuk melakukan dosa terus-menerus gitu. Nah, yang kedua, hikayatul anbiya wassalafus solihin wa majara alaihim minal masaib bisababi zunubihim. Bercerminlah ya, bacalah hikayat-hikayat para nabi dan salafus solihin. Apa yang berlaku kepada mereka dari musibah dosa mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percaya nggak Bapak Ibu para nabi dan salafus solihin itu memiliki kesalahan? Hah? Tidak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, para nabi dan rasul itu yang mungkin Bapak Ibu kalau baca di dalam Al-Quran juga melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya itu bukan kesalahan besar. Namanya shaghair. Apa? Shaghair. Kecil Bapak Ibu. Tapi kecil Allah memberikan suatu sanksi kepada mereka. Maka bercerminlah itu. Jadi kecil saja kesalahan Nabi itu tetap diberi sanksi, apalagi besar, yang kita ini besar. Nah, itu yang harus kita pedomani Bapak Ibu. Sebagai contoh, Nabi Adam itu kesalahannya besar atau kecil? Kecil Bapak Ibu. Di mata kita itu kecil sekali. Di surga itu apa yang nggak boleh dilakukan? Boleh di surga itu. Betul kan? Apa saja yang ada di surga itu halal. Karena memang surga itu tempat yang tadinya diharamkan di dunia boleh di surga, tapi dalam konteks positif Bapak Ibu ya. Jangan nanti sampai ada pesta seks di surga, itu kan yang pernah viral itu kan. Nah, itu salah itu. Bapak Ibu bukan tentu yang positif. Namun Nabi Adam hanya satu untuk menguji ya kesabaran Nabi Adam juga ya. Tapi itu jangan dimakan, kan begitu sebenarnya. Tapi itu bukan kesalahan fatal. Namun apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala ya, turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Nah, Nabi Yusuf, Bapak Ibu, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau kan walaupun beliau sebenarnya
Ya, belum mengklaimkan dirinya sebagai nabi kepada orang-orang banyak itu. Tapi Allah sudah menjadikan dia sebagai seorang nabi dan rasul. Itu. Nabi Yusuf ketika di penjara, Bapak Ibu. Dan ada tafsiran mimpi beliau gitu kan. Beliau menafsirkan mimpi, mampu menafsirkan mimpi, maka ada dua orang yang bertanya kepadanya, bagaimana keadaan kami bla bla bla, yang satu akan keluar dari penjara, yang satu tetap di penjara kan begitu kan. Itu silakan baca surah Yusuf ayat yang ke-42 kalau nggak salah. Maka Nabi Yusuf ketika menyampaikan pesan kepada orang yang keluar dari penjara. Ya, apa kata Nabi Yusuf? Sampaikan kepada tuanmu bahwa saya dipenjara atas kezaliman seseorang. Gitu. Jadi uzkur inda rabbika kan begitu, sampaikan. Maka orang ini lupa menyampaikan kepada raja agar Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena beliau ini tidak melakukan kesalahan kan begitu. Lupa. Apa yang terjadi? Maka beliau labisa bisijin bid'ah sinin. Nabi Yusuf menetap akhirnya di penjara beberapa tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Jadi lama gitu kan. Jadi lama akhirnya di penjara gitu. Nah, Bapak Ibu, ada nggak kesalahan Nabi Yusuf di situ? Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau versinya kita. Kenapa? Nabi Yusuf hanya minta tolong kepada seseorang yang keluar dari penjara ini, sampaikan, tolong cari pengacara, kan begitu ya. Tolong cari pengacara, saya ini sedang dizolimi dan mohon ke pengacara ini untuk membebaskan saya, kan begitu seolah. Normal nggak itu? Ya, biasa Bapak Ibu. Tapi itu di mata Allah salah. Kenapa? Karena dia tidak mengadu kepada Allah langsung, ngadunya sama manusia. Makanya ada suatu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Fakhrur Razi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nah itu. Jadi di pandangan kita awam ini baik, tapi untuk orang-orang sekaliber Nabi itu salah. Nah, kenapa tidak minta tolong langsung kepada Allah saja? Ya Allah, saya ini di penjara, ya Allah, kan begitu seolah bahasa. Jadi Allah tersinggung. Tapi salah nggak kalau secara syariatnya? Minta tolong kan nggak salah sebenarnya kan? Salah. Tapi itu saja Nabi Yusuf dikasih sanksi, Bapak Ibu. Kesalahan yang sebenarnya tidak fatal, kecil. Apalagi kesalahan kita. Itulah yang kita baca. Hikayat-hikayat orang-orang yang soleh saja, orang-orang yang soleh saja melakukan satu kesalahan, padahal kesalahannya bukan besar, kecil, tetap dikasih sanksi. Apalagi kesalahan besar. Kita ini kan tidak terlepas dari kesalahan besar. Kita kecil, betul, tapi terus menerus, jadinya makin besar, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita bedakan. Jadi sering-seringlah baca hikayat-hikayat orang soleh, Bapak Ibu. Jangan baca hikayat orang-orang yang tak soleh. Orang yang tak soleh itu sudah jelas. Yang soleh saja ada kesalahannya di Nabi Muhammad SAW ditegur. Pernah ditegur nggak Nabi Muhammad? Tegur. Nggak enak juga ditegur, Bapak Ibu. Yang negur Allah lagi. Gitu kan? Nah, ketika Nabi Muhammad abasa wa tawalla. Tapi ini nggak boleh dipiralkan sebagai konteks dosa besar. Nggak boleh. Tapi ini menjadi pelajaran. Apa pelajaran bagi orang yang bertakwa? Adalah melihat ketika ada kesalahan kecil saja berlaku kepada orang yang soleh dikasih sanksi. Apalagi kita bukan soleh. Ini untuk mengingatkan kita tidak melakukan dosa terus menerus. Ya inilah ikhtiar-ikhtiar ijtihadnya para ulama kita untuk memberikan kesadaran kepada kita agar tidak jatuh kepada dosa terus menerus. Pengganggu kita untuk taat kepada Allah itu adalah dosa-dosa ini. Kemudian yang ketiga, an yuqarrira indahum anna ta'jil al-uqubah fid dunya mutawaqqi'un 'ala dzunub. Ya. Mengikrarkan, memastikan bahwasanya adanya penyegeraan sanksi, sanksi kalau bahasa agama sanksi itu apa itu? Uqubah. Uqubah itu bisa azab gitu ya. Tapi okelah kita bahasakan sanksi lah. Lebih enaknya sanksi. Kalau bahasa pengacara atau hukum punishment. Nah, itu. Punishmentnya, hukumannya lah ya. Adanya penyegeraan hukuman di dunia ini, itu mutawakkil. Dia harus mengira itu adalah karena dosa, Bapak. Nah, itu. Jadi contohnya, kalau dia orang beriman, ya, terus dia bertakwa, amal soleh dilakukan, tapi pernah dia melakukan, terus dia melakukan satu kesalahan.
dan terus menerus pula lagi. Yang tadinya rezekinya lancar sekarang seret gitu. Itu karena dosa gitu kan. Makanya kata Rasulullah SAW, innal abada la yuhram rizqu bizanbi ayusibu. Jadi seseorang itu dia ya rezekinya tidak lancar karena dosa yang dilakukannya gitu. Nah, itu sebab itu juga itu. Nah, beda, jangan dibandingkan lagi, Pak. Kita kan suka banding-banding ini. Tengok kawan sebelah, Pak, dia nggak sholat, dia banyak dosa, rezekinya lancar. Jangan dibanding-banding lah. Kita ini kerjanya kan banding-banding saja. Makanya kita nggak puas dengan yang kita miliki, gitu kan. Bapak Ibu, sudah. Kenapa seret rezeki saya? Kenapa urusan saya nggak mudah? Ya karena dosa, itu aja, pahami. Nah, itu aja. Tapi jangan dibandingkan dengan kawan yang sebelah, tetangga sebelah. Dia dosanya banyak, rezekinya lancar, Pak Ustadz. Nggak boleh. Nanti kajinya lain lagi, bisa saja istidraj, gitu kan. Dan rezeki yang paling luar biasa itu adalah at-taufik. Apa? Taufik. Allah kalau memberikan taufik kepada seorang hambanya, Bapak Ibu, senang saja hamba itu berbuat kebaikan. Itu taufik. Itu rezeki yang luar biasa. Nah, kalau kita susah untuk berbuat baik, itu dipertanyakanlah taufik itu. Karena rezeki yang paling luar biasa itu adalah rezeki at-taufik. Hidayah dan taufik. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi ya, qala ba'du salaf laisatil la'na sawad wan fil wajh wa nuqsan fil mal ya. Jadi memang ada sebagian ungkapan para salaf mengatakan laknat itu bukan hitam wajah ya. Bukan juga kurangnya harta. Memang benar. Tidak semua kita generalisir bahwa orang yang hitam wajah hartanya kurang itu adalah laknat ya. Namun kata ulama, kata salaf, innamal la'natu an la takhruja min zambin illa waqa'ta fi mislihi aw syarrin minhu. Kamu tidak bisa keluar dari melakukan dosa dan bahkan kamu terjebak dengan dosa yang sama atau yang lebih buruk lagi. Itulah yang kita sebut laknat kata salafus sholihin ya. Tapi secara keseluruhan Bapak Ibu ya, orang yang dia terlarang, terhindar, tercegah dirinya untuk melakukan kebaikan, maka itu adalah pengaruh dari dosanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah zikru ma warada minal uqubat ala ahadiz zunub ya, kal khamar wa zina wa sarakah wa ghairi zalik. Mengingat ya, ada sanksi-sanksi, hukuman-hukuman yang datang, yang kita tahu baik itu dari Al-Quran sumbernya maupun dari hadis Rasulullah SAW tentang had orang-orang yang melakukan dosa. Seperti kalau zina. Zina apa hadnya Bapak Ibu? Dirajam. Ada yang dicambuk kan begitu kan. Mabuk, minum khamar juga ada hukuman. Nah, kita ingat-ingat hukuman atau had itu yang akan mengantarkan kita, menyadarkan diri kita untuk tidak melakukan dosa. Dianalogikan ya, walaupun di negeri kita ini ya tidak ada hukum had itu ya, tapi kita ingat saja ya, dalam Islam kalau berzina ini, dalam mencuri ini, begitu gitu. Kita ingat begitu. Maka Bapak Ibu mengetahui tentang had, hudud ya, fikih hudud namanya, fikih had di dalam Islam, itu juga adalah potensi untuk menyadarkan kita untuk tidak melakukan dosa. Kalau saya berzina, apa yang akan diberikan oleh syariat Islam, yaitu dirajam. Kalau dia sudah menikah kan begitu kan, rajam sampai mati gitu kan. Kalau dia masih bujang, sama-sama bujang, dicambuk 100 kali kan begitu. Itu dibayangkan dalam diri kita gitu. Sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan itu. Kalau kita melakukan kesalahan, walaupun tidak akan diberlakukan hukuman itu ke kita gitu kan. Nah, itulah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi mengingat akibat ya, hukuman yang diberikan kepada pelaku maksiat itu akan mengantarkan kita, menyadarkan kita untuk tidak melakukan maksiat itu. Nah, itulah ada 4 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita terhindar dari melakukan dosa terus-menerus. Jadi, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan, kita tidak berdosa itu sangat nikmat. Karena orang yang tidak berdosa dan dia berdosa terus diampuni oleh Allah, itu nikmat luar biasa. Karena itulah yang kita selalu harapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya, dimanapun berada
ya tetap istiqomah dalam ketaatan dan berupaya menghindarkan dosa-dosa. Seburuk apapun kesalahan-kesalahan kita, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri itu di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi itu jangan lagi terjebak dengan dosa yang sama dan dosa terus menerus, karena sudah ada solusinya dikasih oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja pagi ini menjadi suatu pencerahan, terutama kami menyampaikan ya, karena hidup kita Bapak Ibu tidak lepas dari potensi taat dan potensi berbuat dosa. Yang khawatirnya kita terjebak kepada jebakan setan, yaitu kelalaian dan syahwat yang akhirnya mengantar kita jatuh ya di hadapan Allah hina. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada mau disampaikan atau diskusikan. Masih ada waktu? Masih panjang. 6 menit masih bisa. Silakan. Ibu, bunda-bunda yang biasa banyak bertanya. Kalau bapak-bapak ini sudah banyak senyum-senyum saja ini. Senyum-senyum, senyum sebentar lagi mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Setuju Bapak Ibu kita bahagia ya? Bahagia di dalam masjid ini harus bahagia. Lepas dari masjid ini wallahu alam ya, masjid ini dulu. Yang penting di dalam masjid ini. Silakan, ada. Dia kan kalau pengajian ini kan ada harus feedback ya Bapak Ibu ya. Mana tahu ada yang kurang dipahami, ya, diulang lagi. Bapak-bapak ada? Menunggu 5 menit. Silakan. Sudah bahagia? Alhamdulillah. Ya karena memang kita ngaji ini untuk bahagia memang. Ngaji ini untuk bahagia. Alhamdulillah. Kita barokah ya, Masjid Al-Munawwarah setiap pagi ada kajian, ada subuh. Nah, seharusnya sudah orang-orang bahagia semua ini, karena sudah diisi semua. Ya. Alhamdulillah sudah diisi, fikihnya sudah mantap, ya, tauhidnya oke, sejarah sirahnya pun luar biasa. Apalagi yang kurang? Nah, apa? Yang kurang apa lagi? Dunia itu kan Bapak Ibu sambil menyelam saja itu. Tapi intinya kebahagiaan batin dulu gitu kan. Jadi apalagi kalau tauhid ini kan yang harus kita perbaiki itu kan pikiran sebenarnya. Pikiran kita ini. Apalagi kalau lisan kita sudah dibarengkan dengan pikiran. Kita sering itu ya Bapak Ibu. Tahu kejahatan tauhid namanya. Ya, kalau kejahatan sosial nggak usah sebut lah. Kejahatan tauhid ini juga hati-hati Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sudah di dalam keluarga ini. Macam mana kamu menjadi anak yang pintar dan berhasil, belajar saja tidak? Nah, itu kejahatan tauhid itu, tapi kita nggak nyadari itu. Ya. Dengan gaya kalimat yang interrogatif dan negatif. Nah, itu nggak ada dalam orang yang sudah bertauhid sebenarnya itu. Ini kami singgung sedikit Bapak Ibu ya, kejahatan tauhid ini ya. Nah, seharusnya yang ada, yang diomongkan ke anaknya itu dalam bentuk positif, nggak boleh interrogatif negatif itu. Bagaimana kamu bisa sukses? Belajar saja tidak, gitu kan? Karena ada orang yang tidak sukses dengan belajar. Nah, itu. Tapi harusnya orang beriman itu menyampaikan dengan positif gitu. Belajarlah nak agar kamu sukses. Gitu aja. Itulah kadang ya. Lisan saja kalau kita nggak ngatur gitu, itu bisa menjadi satu kejahatan gitu. Apalagi itu ngomongnya sama anak. Akhirnya anak merekam. Wah, ini memang keberhasilan satu-satunya hanya dengan belajar. Dengan gaya tadi, interrogatif tadi ya. Bagaimana kamu mau sukses? Kamu tidak akan sukses kalau tidak belajar. Itu gitu. Nggak ada kalau orang yang bertauhid nggak begitu cara ngomongnya. Ya, kalau Ananda mau sukses belajar ya, gitu. Itu kalau yang bertauhid Bapak. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti dengan guru-guru kita yang ngaji tauhid semakin bagus tauhidnya, kejahatan tauhidnya tidak ada, ditambah lagi kejahatan sosial pun tidak ada. Karena dosa kita itu kan tidak hanya terkait dengan dosa sosial, dosa tauhid juga ada gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat selalu, berkah umur, berkah rezeki, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Yang dalam keadaan susah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosanya, dosa ibu bapak kita, saudara-saudara kita
yang dalam keadaan mendapat musibah Allah berikan ya kelapangan, ya kemudahan, serta Allah berikan ya yang terbaik dalam kehidupannya. Ala hazihi niyah salihah li kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf zahir batin. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala